Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Math Virus, where the math can be viral. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal. Pada video sebelumnya kita telah membahas soal mencari interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi fx sama dengan cos 2x. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun dari fx sama dengan akar 3 cos x dikurang sin x. Seperti biasa, intervalnya yaitu dari x lebih dari 0 dan sampai 2pi saja. Oke. Nah, kita jawab. Terlebih dahulu kita menentukan f aksen x-nya. Kalau kita punya fx sama dengan akar 3 cos x dikurangi sin x, maka f aksen x sama juga dengan, nah ini kan bentuk u per v nih, u kali v, maaf. Jadi akar 3 kali cos x ini kan bentuk u kali v, maka kita akan mendapatkan u aksen v, gitu ya, turunannya bakal sama dengan u aksen v ditambah u v aksen gitu ya. Nah, maka kita akan menurunkan ini. Ternyata ketika kita menurunkan u, kita turunkan u menghasilkan 0 karena akar 3 konstanta. Ya, berarti 0 dikali cos x, akhirnya 0. Maka kita fokuskan ke ini saja, u kali v aksen gitu ya. Oke, kita fokuskan ke sana. Maka kita peroleh akar 3 U-nya itu dikali dengan cos X. Cos X yaitu min sin X turunannya ya. Dikurang turunan sin adalah cos gitu ya. Berarti turunan sin X sama dengan cos X. Sehingga kita rapikan dulu di sini min akar 3 sin X ya dikurang dengan cos X gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencari titik stasioner. Kita akan mencari titik stasioner dengan memisahkan f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Stasioner, maka f aksen x-nya kita samakan dengan 0 gitu ya. Nah, bentuk kita ini menjadi min akar 3 sin x dikurangi cos x sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian kita tulis min akar 3 sin x sama dengan cos x gitu ya. Min akar 3 sin x sama dengan cos x. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan cos x ya. Kita bagi dengan cos x agar kita mendapatkan 1 di sini. Kita bagi dengan cos x. Akibatnya apa? Kita akan memperoleh min akar 3 sin x per cos x sama dengan cos x bagi cos x 1. Ya. Nah, sin x per cos x ini adalah identitas perbandingan untuk tangen ya. Sin x per cos x sama juga dengan tangen x. Sehingga kita tuliskan tangen x sama dengan 1 per min akar 3 gitu ya. Kita sederhanakan lagi. Nah, ternyata kita akan mendapatkan nilai di sini sama juga kalau kita rasionalkan menjadi sepertiga akar 3 gitu ya, min sepertiga akar 3 kalau kita rasionalkan. Ya, kita kali dengan akar sekawannya yaitu akar 3 per akar 3. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai tangen yang negatif ya. Tangen bernilai negatif terletak pada kuadran berapa? Ya. Tangen negatif itu kayak gini ya. Tangen negatif itu berada di kuadran 2 ya dan di kuadran 4. Tangen bernilai negatif di kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 2 ini ya relasinya adalah pi dikurangi alfa gitu. Dan di kuadran 4 yaitu 2pi dikurangi alfa gitu ya. Nah, alfa ini maksudnya sudutnya nanti. Atau di sini karena kita pakai variabel x boleh pi kurang x gitu ya. Nanti boleh. Nah, ini sesuai dengan simbol kita gunakan x, maka boleh dari pi kurang x atau 2pi kurang x gitu. Nah, untuk sepertiga akar 3 ini, kalau kita lihat di kuadran 1, sepertiga akar 3 itu menempati sudutnya itu 30 derajat ya. 30 derajat. Berarti kalau tangen kita lihat di kuadran 1, tangen x-nya bernilai sama juga dengan tangen 30. Tapi di sini ya atau 30 itu pi per 6 ya. Boleh tulis pi per 6. Tapi di sini kita menyalahi. Kenapa? Karena kita bernilai negatif. Maka haruslah kita ambil untuk di kuadran 2. Maka kuadran 2 ya, tangen x-nya menjadi
Tangen X menjadi, kita tuliskan relasinya yaitu tangen Pi dikurang Pi per 6. Nah, gitu. Karena Pi per 6 di sini ya. Oke, kita lihat. Karena dia dikurang 2, tangen juga bernilai dengan tangen Pi dikurang 1/6. 1 Pi dikurang 1/6 Pi sama juga dengan 5 per 6 Pi, gitu ya. Kemudian, untuk kuadran 4, ya, kalau kuadran 4, kita peroleh di sini tangen X sama juga dengan tangen 2pi dikurang pi per 6 gitu ya. Kita lihat dikit. Pi per 6 gitu. Atau kita peroleh tangen 11 pi per 6. Ya, ini tangen X-nya. Oke, kemudian kita cari solusi umumnya. Maka kita akan peroleh X di sini. Sebelum kita tulis X, ini kita tulis dulu tangennya. Tangen X, ini tangen X. Ya. Nah, kita tulis solusi umumnya yaitu X bakal sama dengan 5 pi per 6 ditambah K kali 2pi, atau di kuadran 4-nya yaitu X sama dengan 11 pi per 6 ditambah K kali 2pi. Gitu. Nah, kemudian kita lihat untuk K sama dengan 0 ya, maka kita peroleh X sama dengan 5 pi per 6 ditambah 0 dikali 2pi. Ya, maka kita peroleh di sini 5 pi per 6. Kemudian untuk yang kuadran 4 ini X sama dengan 11 pi per 6 ditambah 0 dikali 2pi. Maka kita peroleh di sini 11 pi per 6. Kemudian untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan 5 per 6 pi atau 5 pi per 6 ditambah 1 dikali 2pi. Nah, ternyata di sini sudah melebihi 2pi ya. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya sama juga dengan 17 per 6pi. Dan ini lebih dari 2pi ya, lebih dari 2pi. Kalau dia lebih dari 2pi, maka ini di luar batas yang ditentukan dari soal. Maka yang ini akan menjadi TM ya, tidak memenuhi. Begitu juga untuk yang ini ya. Oke, maka kita hanya dapatkan 2, yaitu titik stasionernya di 5 pi per 6 dan di 11 pi per 6. Ya. Nah, kemudian kita gambarkan ke dalam garis bilangannya. Oke, kita gambarkan. Misalkan tadi kita punya tadi kita dapatkan 5 pi per 6 ya. 5 pi per 6 atau 11 pi per 6 gitu ya. Maka di sini kita rentangnya dari 0 tadi ya, 0 dan 2 pi gitu. Oke. Ternyata pas di sini kita cari dulu berapa nilai tangennya antara 0 dan 5 pi per 6 ya. Antara 0 dengan 5 pi per 6. Kalau teman-teman kurang familiar dengan 5 pi per 6, boleh dirubah sementara dulu. 5 pi per 6 itu sama juga dengan 150 gitu ya, 150 derajat gitu ya kalau kita rubah. Nah, berarti antara 0 dengan 150 derajat boleh kita gunakan, misalnya kita gunakan apa misalnya? Kita ambil 120 gitu ya. Kita ambil 120. Tapi dari sini teman-teman sudah tahu bukan? Karena di kuadran 2 ini kan 0 sampai 150 atau 0 sampai 5 pi per 6 ini sudah tentu nilai tangennya negatif. Gitu kan, tanpa harus pengujian juga. Nah, kemudian untuk dia lebih dari 150 5 pi per 6 sampai 11 pi per 6 itu dia dari kuadran 2 menuju kuadran 4 di sini ya, tapi sudah melewati kuadran 3, maka dia positif di sini. Gitu ya. Kemudian di sini negatif. Gitu aja analoginya teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa pahami dengan baik bahwa di sini kuadran 2 maka tangen negatif, di sini kuadran 3 menuju kuadran 4 tangennya positif, dan di sini menuju negatif lagi gitu ya. Maka fungsi akan naik pada interval 5pi per 6 sampai 11pi per 6 dan dia turun pada interval kurang dari 5 pi per 6 dan lebih dari 0. Dan juga akan turun pada interval 11 pi per 6, lebih dari 11 pi per 6 dan kurang dari 2 pi ya. Jadi kita buat fungsi naik atau fx naik pada interval x lebih dari 5 pi per 6 kurang dari 11 pi per 6.
Sedangkan fx turun pada interval x lebih dari 11 pi per 6 gitu. 11 sorry. Ini dulu. Fungsinya turun pada saat x lebih dari 0 kurang dari 5 pi per 6 ya, atau pada saat x-nya lebih dari 11 ya. 11 pi per 6 kurang dari 2 pi. Nah, berarti kita dapatkan fungsinya naik, fx naik pada intervalnya, ini interval naik. Ya, ini naik. Kalau yang ini, yang untuk turunnya f action-nya ya, fungsi fx turun pada interval ini. Lebih dari 0 kurang dari 5 pi per 6 atau lebih dari 11 pi per 6 dan kurang dari 2 pi. Nah, ini untuk interval fungsi fx-nya menjadi turun gitu. Baik, untuk itu mari kita klarifikasi secara grafis ya, kita lihat apakah jawaban kita ini benar atau keliru ya. Kita lihat secara grafis ya, atau kita bikin gambarnya. Oke, kita grab dulu fungsinya. Kita punya akar 3, berarti kita tulis di sini adalah square root akar 3, kemudian kita tutup dikali dengan fungsinya tadi apa ya? Cos X dikurangi sin X. Sin X. Kita gambarkan. Oh, ini salah. Keliru. Kurang sin X, kita tutup dulu. Kemudian dikurangi dengan sin X. Nah, gini ya. Akar 3 cos X kurang sin X. Boom. Oke, kita dapatkan ini adalah grafiknya ya. Kemudian kita zoom in, kita lihat intervalnya. Baik, tadi kita dapatkan titik stasionernya yaitu di 5 pi per 6 dan 11 pi per 6 ya. Kita lihat, kita perlebar lagi. Oke. Oke. Nah, sekarang lihat teman-teman. Tadi kita dapatkan ketika dia stasioner di 5 pi per 6 dan 11 pi per 6. Lihat di sini. Kita punya 5 pi per 6. Ya, 5 pi per 6 stasionernya di sini. Dan di 11 pi per 6 stasionernya di sini. Nah, dari 0 ya, dari 0 menuju apa namanya? Bentar. Oke, di sini ya. Dari x-nya 0 menuju 5 pi per 6 ya, menuju 5 pi per 6. Oh, maaf ini teman-teman karena kita ngegeser ininya, sebentar dihapus dulu. Oke, tadi kita dapatkan titik stasionernya di 5 pi per 6, 5 pi per 6 di sini. Ya, kemudian stasioner lagi di 11 pi per 6 di sini. Nah, dari 0 menuju 5 pi per 6, fungsi kita adalah fungsi turun. Ya, pasti tadi kita dapat intervalnya apa tadi? X lebih dari 0 kurang dari 5 pi per 6. Ini kita mendapatkan statementnya bahwa fungsi turun. Ya, F-nya turun. Ya, dari sini kita lihat nih, dari 0 ya, maka nilai fx-nya turun, terus turun sampai ke stasionernya di sini yang minimum gitu ya. Kemudian dari 5 pi per 6 menuju 11 pi per 6, dari 5 pi per 6 menuju 11 pi per 6, fungsi kita adalah naik. Lihatlah nilai x-nya berubah menjadi tambah besar dan nilai y beranjak terus naik, merangkak naik. Nah, gitu ya. Kemudian dari 11 pi per 6 menuju 2 pi, ya, menuju 2 pi batasnya sampai di sini, maka grafiknya turun. Nah, gitu teman-teman. Kelihatan ya? Nah, jadi kita bisa menentukan tadi bahwa intervalnya turun pada interval x lebih dari 0 kurang dari 5 pi per 6 dan pada interval
X-nya lebih dari 5 pi per 6 dan kurang dari 11 pi per 6, maka kita akan mendapatkan X-nya atau fx-nya menanjak ya, atau fungsinya naik gitu. Oke, bisa dilihat ya, ini fungsi turun dan ini fungsi naik. Nah, gitu tinjauannya secara grafis, teman-teman. Baik, kalau teman-teman bisa menggunakan pendekatan grafis ya, kita bisa menggunakan langsung kita bisa temukan, tapi untuk menggambarnya pasti complicated gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan secara aljabar pendekatannya, menggunakan turunan dan mencari titik stasionernya, kemudian mencari f(x) dan x-nya lebih dari 0 untuk fungsi naik dan f(x)-nya kurang dari 0 untuk fungsi turun. Gitu teman-teman. Baik, ternyata hasil solusi kita yang kita kerjakan ini adalah benar gitu ya. Dan sesuai dengan apa yang kita buktikan di grafisnya atau di metode yang di grafiknya. Baik, sekian dulu video tutorialnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.